Perjalanan panjang Betty si bebek. Dialah Betty si anak bebek. Setiap hari ia bersama ibu dan 3 saudaranya berenang di sungai dekat rumahnya. Betty anak bebek yang pintar. Ia suka belajar hal baru yang ia temui. Pagi itu saat hendak bermain, tiba-tiba cuaca hujan padahal hari sedang cerah. Betty merasa sedih karena ia sangat ingin pergi bermain. Beruntung sekali, hujan turun cepat reda. Betty langsung berlari keluar untuk bermain. Sayapnya mengibas-ngibas saat ia berlari di padang rumput yang hijau. Betapa terkejutnya ia. Jauh di sana terlihat sebuah lengkungan indah berwarna-warni. Betty baru pertama kali melihatnya. Ia pun penasaran dari mana asal lengkungan warna-warni yang indah itu. Dengan semangat, Betty berlari mencari tahu dari mana asal lengkungan warna-warni itu. Ia bermaksud untuk menemukan ujungnya agar ia tahu asal-usulnya. Namun, semakin Betty berlari, lengkungan warna-warni itu justru perlahan mulai memudar. Betty merasa lelah dan kehausan. Sepertinya ia sudah berlari sangat jauh. Namun, ia tidak kunjung menemukan ujung lengkungan warna-warni itu. Betty berpikir untuk menyerah. Saat ini yang ia butuhkan adalah menemukan sumber air karena ia sudah sangat kehausan. Oh, ternyata di dekat sana ada sebuah sungai yang jernih. Betty sangat senang karena akhirnya ia bisa minum untuk melepas dahaga. Wah, betapa takjubnya Betty saat ia hendak minum air di sungai. Di depannya terlihat ujung lengkungan warna-warni. Ujung lengkungan warna-warni itu terlihat sangat indah. Perlahan, Betty berenang mendekati arah ujung lengkungan warna-warni. Jantungnya berdebar-debar. Betty mencoba untuk memegang ujung lengkungan warna-warni dengan sayapnya. Namun, ternyata tidak bisa. Lengkungan warna-warni itu seperti kilauan cahaya yang menembus sayapnya begitu saja. Setelah cukup lama Betty asyik mencoba memegang lengkungan warna-warni, tiba-tiba lengkungan warna-warni menghilang begitu saja. Betty terkejut dan sedih. Gawat! Hari sudah menjelang sore dan Betty tidak tahu di mana ia berada sekarang. Betty kebingungan mencari jalan pulang. Sepertinya Betty sudah tersesat. Betty terus berjalan mencari jalan pulang. Barangkali ia bisa mengingat tempat mana saja yang sudah ia lewati tadi, sehingga ia bisa sampai di rumah. Betty sedih. Ia merindukan ibu dan saudara-saudaranya. Betty ingat bahwa rumahnya berada di dekat sungai. Mungkin jika Betty terus menyusuri sungai ini, ia akan sampai di rumahnya. Betty terus berjalan menyusuri sungai. Namun hari sudah semakin gelap. Sebentar lagi malam akan tiba dan Betty berjalan sendirian. Betty mulai takut. Betty pun mempercepat langkahnya. Tiba-tiba ada sebuah cahaya kecil menghampiri Betty. Ternyata itu adalah seekor kunang-kunang bernama Lomang. Lomang bertanya, "Kenapa Betty berjalan sendirian di sini?" Lalu Betty bercerita bahwa ia sedang tersesat dan mencari jalan pulang. Lomang yang baik hati bermaksud untuk menemani Betty mencari jalan pulang. Saat Betty kelaparan, Lomang membawakannya buah-buahan. Selama menyusuri sungai, Betty dan Lomang bercanda bersama. Betty bersyukur berkat Lomang, ia tidak lagi takut di kegelapan. Oh, tiba-tiba Betty dan Lomang dari kejauhan
melihat banyak cahaya terang. Mereka berdua mencoba untuk mendekatinya lebih dekat. Ternyata cahaya-cahaya itu berasal dari lentera hewan-hewan lain yang sedang mencari Betty. Betty dan Lomang menghampiri para hewan yang mencari Betty. Mereka lega dan senang sekali. Akhirnya Betty bisa ketemu dengan selamat. Mereka pun mengantar Betty pulang. Sesampainya di rumah, Betty langsung berlari memeluk ibunya. Mereka berdua lega, akhirnya bisa bertemu dan berkumpul kembali. Betty meminta maaf pada ibunya karena sudah membuatnya khawatir. Betty bercerita pada ibunya bahwa ia mencari ujung melengkungan warna-warni dan berhasil menemukannya. Ia juga bercerita tentang Lomang yang dengan baik hati menemani Betty selama perjalanan pulang. Ibu Betty berterima kasih pada Lomang karena sudah menemani anaknya Betty. Selain itu, Ibu Betty juga menjelaskan bahwa lengkungan warna-warni itu adalah pelangi yang biasa muncul setelah hujan. Betty sangat antusias mendengarkan penjelasan ibunya. Penasaran dengan cerita seru lainnya? Yuk subscribe YouTube Cerita Dongeng Anakku dan follow TikTok serta halaman Facebook Cerita Dongeng Anakku. Kabi, kisah teladan Nabi. Assalamualaikum. Yuk, dukung Kabi dengan menekan tombol subscribe. Yuk, habiskan makananmu. Kabi, aku tidak mau udangnya. Jadi penuh kan? Aku nggak mau ayamnya. Aku juga sama. Padahal kan tadi kamu sendiri yang minta dibeliin ayam goreng dan udang. Aku maunya makan donat. Tuh kan. Tadi bilangnya nggak mau donat. Sekarang kok pengen? Kabi curang. Ini semua buat Kabi. Apa yang kau lakukan? Kamu harus habisin semuanya. Tidak. Mau. Tidak. Harus mau. Bertengkar lagi. Kenapa kalian saling melempar makanan seperti itu? Bika memberikan semua lauknya pada Kabi. Dia nggak mau makan sendiri. Itu karena Bika tidak suka. Kalau tidak suka, tadi jangan dibeli. Bika tidak mau makan udangnya. Kabi juga sama kan? Itu dari tadi Bu lihat kamu malah makan donat, tidak makan nasi. Hehehe, Kabi pengennya makan donat aja, Bu. Ada satu hadis yang mengatakan bahwa Rasulullah masuk ke rumah dan melihat sepotong roti tercecer. Lalu beliau mengambilnya, menyekannya, kemudian memakannya. Setelah itu Rasulullah bersabda, "Wahai Aisyah, muliakanlah sesuatu yang mulia. Tidaklah remukan roti itu pergi dari suatu kaum, kecuali ia akan kembali kepada mereka." Apakah kalian tahu artinya? Tidak. Hadis itu mengajarkan pada kita untuk memuliakan segala bentuk nikmat Allah, termasuk makanan. Kalau makan, jangan disisakan. Banyak orang lain yang kelaparan loh, sedangkan kita membuang-buang makanan seperti ini. Maaf Bu, Bika udah kenyang. Kabi juga. Kita simpan saja dulu makanannya. Ibu punya kisah menarik untuk kalian. Ini kisah Nabi Ismail alaihissalam. Masa kecil Nabi sangat berat karena tidak memiliki makanan.
Kalian berdua bisa belajar dari sini. Ya Allah, sedih banget kisah Nabi Ismail. Perutnya lapar, tapi tidak punya makanan. Panas. Kok gerah banget ya? Aku di mana? Di mana ini? Padang pasir. Kan tidak mungkin aku berada di sini. Aku pasti bermimpi. Sakit. Ibu, ibu, di mana? Bika, jangan menakutiku. Kalian di mana? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, engkau muslim seperti saya. Apakah kamu bisa membantuku? Sepertinya aku bermimpi, tapi mimpi ini rasanya nyata sekali. Pipiku sakit. Saya rasa Anda sedang kebingungan. Tersesat di padang pasir memang membuat orang menjadi linglung. Mari ikut saya. Terima kasih. Apakah tidak apa kalau aku ikut begitu saja? Dia sangat aneh. Bicaranya sangat sopan, seperti orang zaman dulu. Sepertinya kamu kelelahan. Ayo, kita istirahat di sana. Minumlah. Terima kasih. Astagfirullah, padahal tadi aku kenyang sekali. Tapi sekarang kok lapar lagi. Anda lapar? Saya punya buah kurma. Terima kasih. Terlalu sedikit. Perutku masih lapar. Apa di sini tidak ada restoran? Warung makan? Penjual makanan? Kedai makanan. Ada, tapi mereka tidak akan mau menjual makanan pada kaum muslim. Apa maksudnya? Raja kami tidak mau mengakui Nabi Muhammad dan agama Islam. Perang terus-menerus terjadi. Untuk mengekang kami, Raja memberikan perintah untuk memutus semua hubungan dengan kaum muslim. Tunggu, Raja, perang? Sembunyi! Siapa mereka? Pakaiannya aneh sekali. Mereka adalah pasukan patroli. Mereka akan menangkap kaum muslim yang berkeliaran dan memasukkannya ke dalam penjara. Apa? Ya Allah, sebenarnya kami ada di mana, ya Allah? Ayo, kita tidak bisa berlama-lama di sini. Ini rumah saya. Istirahatlah 1 malam. Besok saya akan membantu Anda pulang ke rumah. Assalamualaikum. Saya pulang, Bu. Waalaikumsalam. Kakak. Adik-adikku. Kamu berhasil mendapatkan gandum, Nak? Alhamdulillah. Meski tidak banyak, saya berhasil membelinya, Bu. Oh iya, ini tamu kita. Nama saya Kabi, Bu. Istirahatlah kalian, Ibu akan memasak dulu. Kakak, apakah kita akan makan banyak malam ini? Insya Allah. Apakah
kamu sudah berdoa kepada Allah? Sudah. Tapi benar kan kita akan makan banyak? Perutku sangat sakit, Kak. Kita kedatangan tamu. Berbicaralah yang baik-baik. Kalian mengerti? Iya. Seperti yang Anda lihat, kami tidak memiliki makanan yang cukup. Tapi kami akan menjamu Anda dengan baik. Adik-adik kelihatannya sangat lapar. Benar, sudah 1 minggu ini mereka tidak makan dengan benar. 1 hari hanya bisa makan 1 kali saja. Apa? Cuma makan 1 kali sehari? Ini tidak mungkin. Padahal aku kalau makan 3 kali sehari. Pejamkan dulu matamu. Tunggu ibu selesai masak. Dengan begitu, perutmu yang lapar tidak akan begitu terasa. Iya, Kak. Silahkan dimakan, Nak. Ibu hanya punya ini. Bismillah, semoga menjadi berkah. Terima kasih, Bu. Punyaku, Ibu. Punyaku. Sabar, Nak. Ini untuk kalian. Katanya kita akan makan banyak. Ibu, aku mau lagi. Dimakan dulu apa yang ada ya. Insya Allah, besok kakak kalian akan beli gandum lagi. Untuk ibu dan juga untuk kakak, mana? Apakah makanannya sudah habis? Kami sudah terbiasa menahan lapar, tidak apa. Tidak mau. Aku mau tambah. Ibu, aku mau lagi. Aku masih lapar. Ibu, Kabi bersalah. Kabi tidak akan menyia-nyiakan makanan lagi. Ibu, maaf. Ada apa, Kabi? Kamu mimpi buruk? Ibu, maafkan Kabi. Ada apa, Nak? Cari makan susah. Mereka tidak boleh beli makanan. Anak-anak kecil itu, mereka kelaparan. Tidak seperti Kabi yang bisa jajan banyak makanan. Sepertinya Kabi bermimpi setelah membaca buku ini ya. Ini makanan Kabi tadi siang. Akan Kabi habiskan. Kamu juga, Bika. Habiskan makananmu. Karena kita tidak boleh menyisakan makanan. Wah, aku teringat adik-adik kecil itu lagi. Ada apa? Ibu, Bika? sangat penting bagi kita untuk mengukur seberapa jauh kita dapat menghabiskan makanan. Karena kalau tidak dihabiskan, maka makanan akan menjadi mubazir. Sesungguhnya Allah membenci kalian karena 3 hal: berita palsu atau gosip, menyia-nyiakan harta, dan banyak meminta. Membaca adalah jendela ilmu. Kabi memiliki ratusan kisah seru. Ada seri fiksi Muslim, ada juga seri Abu Nawas, dan kisah inspirasi lainnya. Kita baca kisah Abu Nawas yuk. Kabi menggunakan bahasa yang pendek dan mudah dimengerti untuk anak-anak. Kabi juga dilengkapi dengan ilustrasi yang menarik, sehingga anak tertarik untuk terus membaca. Tandai cerita favorit di sini atau tandai sebagai bookmark untuk kisah-kisah yang penting. Kabi juga punya banyak sekali kisah inspirasi lainnya. Pilih judulnya, baca ceritanya,
dan pahami maknanya. Lihat pada gambar untuk membantu menyempurnakan imajinasi. Download aplikasinya di Google Play Store atau App Store.